Direktur Sogo Indonesia Handaka Santosa menilai aturan ketat pemerintah terhadap impor di industri pakaian tak kunjung mendongkrak pertumbuhan industri. Ia bahkan menyebutkan volume impor ilegal justru semakin meningkat di Indonesia. Saat ini aturan pemerintah telah menetapkan banyak jenis pajak bagi retail produk global, antara lain bea masuk, PPN impor, PPN retail, PPh badan, safeguard, dan pajak sewa bangunan, dan lainnya. Pajak-pajak ini pun yang membuat harga pakaian merek luar negeri menjadi lebih mahal saat dijual di pasaran Indonesia. Ternyata di Indonesia kalau ada baju impor itu, bea masuknya pakaian jadi adalah 24%, sedangkan di Singapura 0%, Malaysia 0%, Filipina 15%, paling tinggi Vietnam 20%, Kamboja 15%. Jadi bea masuk di negara kita sudah paling tinggi di antara negara-negara lain, ujar Handaka dalam talk show Geliat Ekonomi dan Retail Pasca Pemilu di Indonesia, di Jakarta, baru-baru ini. Dia menambahkan, pemerintah sendiri dalam beberapa tahun terakhir menetapkan kebijakan pengenaan bea masuk tindak pengamanan, BMTP, atau safeguard pada produk pakaian, sehingga seluruh pemasukan produk garmen akan dikenai tarif tambahan. BMTP tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 142, PMK 010/2021 tentang pengenaan BMTP terhadap impor produk pakaian dan aksesoris. Munculnya belit ini dilatar belakangi semakin membanjirinya produk impor pakaian dan aksesoris di dalam negeri. Namun faktanya, ketatnya kebijakan tersebut tidak mendorong geliat industri pakaian dalam negeri, namun justru semakin mendorong masyarakat lebih tertarik berbelanja ke luar negeri bahkan masuknya impor ilegal. Selain itu, ia mengakui jika semakin banyaknya pajak yang harus dibayar tidak membebani pengusaha. Tetapi pajak tersebut justru menjadi beban pelanggan karena dibayarkan oleh mereka. Pada kesempatan yang sama, Handaka juga mempertanyakan jalur masuknya pakaian impor yang dijual di Little Bangkok, Tanah Abang. Dia menduga produk pakaian impor yang dijual di sana tak memiliki label berbahasa Indonesia. Handaka menjelaskan, berdasarkan pengalaman Sogo ketika mengimpor pakaian, bila jalur produk impor yang lewati legal, maka produk harus menyertakan label berbahasa Indonesia. Hal itu tertuang dalam Permendak Nomor 67 TMDAG per 11/2013 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang. Little Bangkok, coba periksa sana label bahasa Indonesianya ada enggak? Kalau enggak ada berarti dia lewat mana kan? Kami kalau impor harus diperiksa label bahasa Indonesianya entah dari Vietnam, Inggris, semua. Kalau nggak ada label Indonesianya itu barang ilegal, tukasnya. Bos Sogo itu juga menyoroti ihwal standar barang yang dijual di Little Bangkok. Dia meyakini produk-produk pakaian di sana juga tak melewati uji standar nasional Indonesia alias SNI. Imbasnya kata dia, pemerintah mengalami kerugian kehilangan tambahan devisa negara lantaran masuknya produk impor itu dinilai ilegal. Handaka juga menyayangkan langkah pemerintah yang sampai saat ini masih belum sigap untuk melakukan pengecekan ke sana. Kalau pemerintah periksa barang kadaluarsa dia di supermarket gampang sekali kan, harusnya saya enggak ngajarin, gampang sekali itu ngecek di sana, pasar Little Bangkok. Tapi dilakukan enggak? Wallahualam saya enggak tahu, pungkasnya. Sementara itu, ekonom senior Indef Afiliani mengusulkan penggabungan Kementerian Perdagangan, Kemendak, dan Kementerian Perindustrian, Kemenperin, untuk meminimalisir pertentangan kebijakan antara dua kementerian tersebut. Menurut Afiliani, Indonesia membutuhkan sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja. Maka dari itu, penyatuan kedua kementerian tersebut dinilai perlu dilakukan agar penyerapan tenaga kerja bisa lebih maksimal. Kita butuh sektor-sektor mana yang menciptakan lapangan kerja. Berarti kan, berkaitan dengan perindustrian. Nah, kalau tidak digabung akhirnya perdagangan memikirkan mana yang boleh dikaitkan dengan impor, padahal di sini harus berkaitan dengan industri sehingga sering bertentangan, katanya. Kalau Kemendak dan Kemenperin digabung, otomatis kita tahu mana sektor yang membutuhkan kesempatan kerja di dalam sehingga tidak boleh impor. Kalau tidak digabung jadi sering bertentangan, lanjutnya.